Majelis Tazkif Quran Baitul Akmal bersama Ustadz Muhammad Kamaluddin mempersembahkan aksi para santriawan dan santriwati Tazkif Quran Baitul Akmal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Abdul Halim, pengasuh pondok pesantren At-Thaibiyah Pakutik Sungai Pinang, sekaligus penjabat sebagai Ketua MUI Sungai Pinang yang kami muliakan, Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Pinang, Guru Mahjur atau utusannya yang kami muliakan, terkhusus kepada Al-Mukarram Abi Sarbaini selaku Ketua, terkhusus kepada Al-Mukarram Abi Sarbaini selaku pimpinan Pondok Al-Quran Darul Inqilabi Pusat Martapura Banjar yang kami harapkan nasihat dan ilmunya. Ustadz Kamaluddin beserta keluarga sebagai pengasuh sekaligus pembina Majelis Tazkif Quran Baitul Akmal yang kami harapkan ridho dan berkah ilmunya. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat dan jajaran aparat pemerintah, khusus Bapak Pembekal Muhammad Arsyad yang kami hormati, segenap santri dan wali santri, hadirin sekalian rahimakumullah. Sebelumnya kami selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadirannya sehingga dapat terlaksananya event mulai ini dengan sukses dan lancar sampai marahnya. Juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan pesantren, para wali santri, dan warga masyarakat yang telah memberi kontribusi dan partisipasinya, baik berupa pikiran, tenaga, atau dukungan materi. Semoga malam impian seberataan akan mempermudah jalan menuju surga. Juga tak lupa kami mohon sambutan maafan kepada seluruh hadirin semua apabila dalam sambutan dan penghormatan kami mulai dari awal sampai akhir acara masih jauh dari sempurna, baik menyangkut pelayanan, fasilitas, dan penyajian acara, dan konsumsi atau yang lain-lainnya. Mohon dimaklumi atas keterbatasannya kami yang masih pemula ini, yang masih perlu dukungan dan bimbingan dan dukungan para generasi tua. Hadirin rahimakumullah. Demikian kata sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari perwakilan wali santri Majelis Tazkif Quran Baitul Akmal yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. تثقيف القرآن في بيت الأكمال يفتح القلب ويظهر الطريق. تثقيف القرآن يهدانا إلى الطريق الصحيح والسعادة الأبدية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada
baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepada Al-Mukarram Guru Abi Sarbaini dari Martapura. Yang saya hormati Al-Mukarram Guru Halim dari Desa Pakutik, Sungai Pinang. Yang saya hormati Pambakal Desa Sumber Harapan atau yang mewakili. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya hormati para wali santri, santriwati, seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat RT 3. Yang saya hormati Ketua RT 3 Bapak Baharudin. Yang saya hormati dan saya sayangi anak-anak santri santriwati Majelis Tasqiq Al-Quran ini. Acara ini merupakan acaranya kegiatan para wali santri santriwati yang diadakan di akhir tahun pembelajaran, sekaligus untuk mengevaluasi, menampilkan prestasi-prestasi santri-santri kita, dan kita tadi sudah kita saksikan. Saya terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di Majelis Taklim ini. Kalau saya perhatikan, tidak saja mengajarkan atau menekankan tentang baca Al-Quran saja, tetapi diajarkan pula terutama mengenai pengembangan diri agar anak-anak kita ini dapat mandiri di dalam menjalankan syariah Islam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kamal serta keluarga yang telah berdedikasi menerima atau telah mendidik anak-anak kami. Mudah-mudahan atas dedikasi beliau mendapatkan amal jariah, tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini pula kami mewakili wali santri sekaligus mengadakan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Al Ustadz dari Martapura. Maaf, saya tidak paham tidak saya tidak ingat pimpinan pondoknya, jadi walaupun saya tidak paham, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tentunya ingin bersama-sama memajukan pendidikan terutama untuk anak-anak kita, tentu kita harus mendukung dengan adanya pengajian ini, karena menurut saya ini merupakan suatu kegiatan atau fasilitas yang positif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari warga masyarakat, khususnya wali santri dan warga masyarakat Desa Sumber Harapan. Karena di sini diajarkan tidak saja menekankan kepada cara membaca Al-Quran saja, tetapi kita tadi sudah melihat dan menyaksikan dari anak-anak bahwa
pengembangan diri dan kepercayaan anak-anak untuk berprestasi diajarkan pula. Mungkin tidak saja diajarkan mengenai, kalau dulu istilahnya CBA, cara baca Al-Quran, tetapi walaupun ini bukan madrasah atau pendidikan sejenisnya, alhamdulillah di sini diajarkan pula berbagai ilmu. Mungkin salah satunya kitab ya, yang saya tahu tadi ada juga anak-anak kita waktu latihan, saya pas melihat tadi membacakan nadom nahu sorof. Jadi tidak diajarkan mungkin di sekolah-sekolah umum, tapi di sini diajarkan layaknya kayak pesantren. Mungkin kalau kita pernah pesantren paling kada ya di tingkat tajiji lah. Tapi di sini bukan tingkat tajiji, sudah diajarkan nahu sorof. Yang sebagaimana kita tahu bahwa nahu sorof ini merupakan kunci ilmu untuk merangkai bahasa Arab. Kalau tidak salah begitu, Pak. Dan fungsinya untuk memperlancar atau menguasai bahasa Arab. Tentunya di sini Al-Quran. Jadi saya sangat berapresiasi kepada Ustadz Kamal serta keluarga. Di dalam melaksanakan proses belajar mengajar, tentu kita harus memperhatikan adanya kategori atau rambu-rambu yang mesti harus dipenuhi kalau memang itu pembelajaran ini harus mau berlanjut dan terus berlanjut. Artinya tidak sampai di sini saja, dan kita harapkan ini bisa berkembang terus menjadi ya paling kada setingkat TPA lah. Itu yang harapan kami. Jadi di dalam proses belajar kita harus memperhatikan ada beberapa hal. Di antaranya mungkin adanya santri dan ustadz atau murid dan guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua adanya akses fasilitas. Dan yang ketiga adanya rasa aman dan nyaman. Dan yang keempat adanya kesejahteraan atau yang sering kita kenal dengan sebutan honor. Jadi untuk kesinambungan atau untuk keberlanjutan pendidikan ini, yang 4 hal tadi saya sebutkan harus mutlak terpenuhi. Karena bila tidak terpenuhi, mungkin bisa dikatakan sampai di sini saja atau sarwinarya. Dan saya tidak mau seperti itu. Dan ini perlu dukungan daripada para waris santri, santriwati semuanya. Jadi ini misalnya ya, kalau memang ini mau layak, jadi mau dikatakan madrasah ini layak, semestinya harus atau idealnya misalnya kelas Iqra, yang mungkin di sini tidak mulai kelas ya. Demikian rombongan Iqra, satu rombongan Iqra itu idealnya 1 ustadz. Terus tingkat Al-Quran dan tajwid ini misalnya 1 ustadz. Terus hafalan dan fikih dan lain sebagainya 1 ustadz. Terus yang kedua mengenai fasilitas akses. Nah, di sini memang tidak nampak bangunannya, Pak, Bu. Artinya tidak ada. Hanya menumpang di rumah Pak Ustadz Kamal dalam proses belajar mengajarnya. Dan yang ketiga, rasa aman dan nyaman. Oke lah, mungkin sudah anak-anak tidak ada kendala. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kesejahteraan atau honor. Oke juga, karena kami dari orang tua wali santri juga mengadakan iuran walaupun tidak seberapa besarnya. Jadi ada aja kalau honor selama Pak Ustadznya tidak komplain. Jadi idealnya untuk pembelajaran agar terus dan menerus atau istilah kerennya berkontinu, jadi 4 hal itu harus terpenuhi. Ini kalau saya perhatikan
dari Iqra, Al-Quran dan hafalan diborong oleh satu ustadz, yaitu Ustadz Kamal. Maka santrinya lebih daripada 30. Pengalaman saya pernah mengajari anak saya, kalau saya tidak marah, anak saya yang merajuk. Tapi di sini alhamdulillah semua anak-anak bisa nurut dan patuh pada guru. Dan tadi kalau kita saksikan bisa berkolaborasi di sini. Itu menurut saya hal yang positif yang dimiliki oleh Ustadz Kamal. Jadi saya terus terang berapresiasi ya kepada Ustadz Kamal. Mudah-mudahan majelis ini terus berkembang untuk masa depan anak-anak kita. Tadi kita melihat karena dari poin kedua tidak ada bangunan, artinya gedung, terus rasa aman dan nyaman mungkin oke, honor oke. Jadi saya katakan majelis ini tidak layak karena tidak terpenuhi dari 4 unsur tadi. Dan kami tentu masyarakat Desa Sumber Harapan menginginkan ini menjadi dengan kategori layak. Jadi dengan ini juga kami dari wali santri mengajak kepada para ibu hadirin semua, khususnya yang merasa wali santri, mungkin ke depan mari kita untuk duduk bersama bermusyawarah mufakat untuk merencanakan pembangunan gedung ini ya semampunya kita lah. Nanti kira-kira setelah panen atau pas libur lebaran ini kita memulai untuk bermusyawarah merencanakannya. Dan untuk guru, saya tahu di sini itu tidak kekurangan mantan-mantan pondok pesantren. Jadi ada saja. Jadi bagi yang merasa lulusan pondok pesantren dan punya kontribusi, mari kita untuk berkolaborasi dengan Pak Kamal. Karena kasihan, ya mungkin pada saat ini Pak Kamal mampu. Semua ditangani sendiri. Jadi dengan berjalannya waktu, kita bayangkan saja begini misalnya, ya, karena tidak ada guru lain, cuma ada satu pengajar. Seandainya Pak Kamal umroh selama 15 hari, amin. Apakah anak-anak kita juga ikut umroh? Tentu tidak, libur anak-anak ini. Dan kalau memang anak-anak libur selama sekian hari itu biasanya semangat belajarnya berkurang. Itu pengalaman saya dulu. Entah saya yang malas entah gimana, memang bila mana sudah libur itu malas untuk belajar. Dan memang di sini maaf saja ya, rasa kayaknya anak-anak di sini memang malas belajar, entah malas entah gimana, nggak tahu apa kurang dorongan orang tua. Tapi yang jelas cukup anak-anak di sini untuk mengikuti pengajian ini. Nah, saya ulangi lagi, saya mengajak kepada para wali santri, nanti kita setelah lebaran atau imbah panen lah istilahnya, mari kita untuk bermusyawarah merencanakan pembangunan aula minimal dengan ukuran 4x6 lah atau kurang semampu kita nanti. Kalau kita memang mau, insya Allah akan terwujud. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para tamu undangan yang telah sudi berhadir dengan segala kesibukannya. Saya mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan, di dalam pengadaan tempat dan hidangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Baitul Akmal, tempat suci nan mulia, kita menimba ilmu dari Al-Quran yang agung. Tazkif Quran.